sekalian, kita ketemu lagi, kita belajar kembali pembelajaran daring untuk siswa kelas 6. Kali ini anak-anak, kita akan belajar tentang membaca data diagram lingkaran, merupakan materi kelanjutan yang hari Senin kemarin adalah membaca data pada diagram batang dan diagram garis. Oke anak-anak ya, perhatikan video tutorial ini. Semoga nantinya kalian betul-betul paham dan bisa mengerjakan latihan soalnya. Oke anak-anak ya, disimak baik-baik. Anak-anakku sekalian, nanti di dalam soal diagram lingkaran itu ada dua macam ya di dalam soal. Diagram lingkaran yang berbentuk bagian-bagian ini berbentuk persen ya, dan yang kedua bagian-bagian lingkaran ini berbentuk derajat. Untuk yang berbentuk persen dalam satu lingkaran penuh ini nanti pedomannya adalah 100% ya. Jika satu lingkaran penuh ini dianggap 100% jika dalam bentuk persen. Yang satunya lagi, jika dalam bentuk derajat, pedomannya satu lingkaran penuh itu adalah 360 derajat. Oke ya, paham ya anak-anak ya? Kalau persen pedomannya 100%, sedangkan kalau derajat yang menjadi pedoman adalah 360 derajat. Oke, sekarang kita akan membahas contoh dan pembahasan beberapa nomor tentang membaca diagram pada lingkaran, baik itu yang berbentuk persen maupun yang berbentuk derajat. Untuk contoh dan pembahasan yang pertama, anak-anak, di sini diketahui sebuah diagram lingkaran yang mana bagian-bagiannya diketahui dalam bentuk derajat. Oke ya, kita baca soalnya terlebih dahulu. Diagram lingkaran di samping menyajikan data jenis pekerjaan orang tua dari 40 siswa kelas 6 SD Cemerlang. Tentukan banyak siswa yang orang tuanya sebagai A. Petani, B. BNS, dan C. Nelayan. Jadi, diagram ini menunjukkan jenis pekerjaan orang tua dari siswa ya, yang mana diketahui pekerjaan orang tua dari 40 siswa ya, anak ya, diketahui 40 siswa dari jenis pekerjaan orang tuanya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu jawaban A, B, dan C. Oke anak-anak ya, perhatikan ya. Menurut soal yang tadi, jumlah siswa 40 sudah diketahui di soal. Sekarang kita akan membahas untuk menghitung berapa orang tua dari siswa yang bekerja sebagai petani. Yang kita hitung dulu adalah petani. Oke, di sini di dalam diagram lingkaran sudah diketahui petani adalah 54 derajat. Berarti caranya, perhatikan, petani di diagram lingkaran kan diketahui 54, maka kita tulis 54 per 360. 360 dari mana? Karena diketahui seluruh siswa. Yang diketahui seluruh siswa, maka kalau di dalam derajat, seluruh siswa yang menjadi pedoman adalah 360 derajat. Oke ya, jadi 360 ini adalah pedoman dari satu lingkaran penuh. Karena yang diketahui seluruh siswa. Maka cara menghitung pekerjaan petani ya, 54 per 360 dikali jumlah dari siswa. Jumlah dari siswa 40. Oke ya, sampai di sini paham ya? Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita hitung
Kita bagi 40 dibagi 41, sedangkan 360 dibagi 40 adalah 9. Ya. Kemudian 9 dibagi 91, sedangkan 54 dibagi 9 adalah 6. Maka pekerjaan orang tua siswa yang bekerja sebagai petani ada 6 siswa. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang B tadi yang ditanyakan adalah PNS. Ya, kita lihat dulu PNS di dalam lingkaran. PNS di sini tidak tertulis berapa derajatnya. Tetapi anak-anak perhatikan, di sini ada kode ini. Kode ini menunjukkan adalah kode siku-siku. Jika ada kode siku-siku dan diagram lingkarannya berbentuk derajat, maka bisa diartikan kode siku-siku ini adalah 90 derajat. Harus selalu diingat anak-anak, jika ada kode siku-siku dan lingkarannya ini berbentuk derajat, maka kode siku-siku itu diartikan 90 derajat. Begitu ya anak-anak ya, tolong diingat-ingat. Sekarang karena ini sudah diketahui 90 derajat, tentunya kita bisa menghitung berapa orang tua dari siswa yang bekerja sebagai PNS. Kita tulis PNS. Oke. PNS 90. Ini tadi diketahui 90 per 360. 360 tadi sudah dijelaskan di awal tadi. Oke ya. Kemudian 40 dari jumlah siswa. Kita bagi 40 bagi 41 seperti tadi. 360 dibagi 40 adalah 9. Kita coret lagi, kita bagi lagi. 9 dibagi 9 1. 90 dibagi 9 adalah 10. Sehingga orang tua siswa yang bekerja sebagai PNS adalah 10 kali 1 tentunya adalah 10 siswa. Oke ya, petani sudah, PNS sudah. Tadi pertanyaan yang terakhir adalah disuruh menghitung yang pekerjaannya sebagai nelayan. Kita lihat dulu lagi diagram lingkarannya. Nelayan di sini belum diketahui derajatnya. Tentunya untuk menghitungnya harusnya sudah diketahui. Ya. Kalau tidak diketahui tentunya tidak bisa kita hitung. Nah, di sini nelayan belum tertulis berapa derajat. Maka sebelum menghitung seperti petani PNS tadi, maka kita tentukan dulu berapa derajat dari pekerjaan nelayan. Begitu ya, anak-anak ya. Jadi kita tentukan dulu derajatnya di sini. Ya, caranya bagaimana? Perhatikan. Untuk menentukan berapa derajat pada diagram lingkaran yang sebagai nelayan. Cara menghitungnya 360. 360 dari mana? 360 adalah dari satu lingkaran penuh. Kemudian dikurangi dari pekerjaan yang sudah diketahui derajatnya. Ya, misalkan dikurangi dalam kurung 90 dari PNS memang sudah diketahui. Kemudian pedagang 108 sudah diketahui, demikian juga 54 dan 72 dari sini. Oke, kita hitung 360, hasil penjumlahan yang di dalam kurung ini adalah 324. Maka artinya 360 dikurangi 324, 36. Ini artinya adalah nelayan 36 derajat. Oke ya, jika sudah diketahui, maka bisa kita tentukan berapa pekerjaan yang sebagai nelayan. Seperti cara menghitungnya pekerjaan petani maupun pekerjaan PNS. Nelayan 36 tadi sudah kita hitung, nilainya nelayan adalah 36 derajat.
per 360 seperti tadi anak-anak ya. Tinggal kita hitung aja sekarang. Kita bagi 36 dibagi 36 1, sedangkan 360 dibagi 36 adalah 10. Kita coret lagi, kita bagi lagi 10 bagi 10 1, 40 bagi 10 adalah 4. Maka hasilnya adalah 4 siswa. Demikian anak-anak pembahasan untuk jenis atau membaca diagram yang berbentuk bagiannya berbentuk derajat. Paham ya anak-anak ya? Jika kalian masih kurang paham, bisa diputar lagi atau bisa ditanyakan kepada wali kelas kalian masing-masing. Oke, kita lanjutkan ke contoh dan pembahasan nomor berikutnya. Oke anak-anak, untuk nomor berikutnya, diagram berikut menunjukkan hasil panen seorang petani. Hasil panen seluruhnya 120 kuintal. Untuk kali ini, diagram lingkarannya menunjukkan hasil panen seorang petani. Ya, yang mana hasil panen seluruhnya sudah diketahui 120 kuintal. Di antaranya ada pisang, ada singkong, ada kacang tanah, dan ada jagung. Pertanyaannya sekarang yang A, hasil panen pisang sebanyak titik-titik kilogram. Awas ini anak-anak, yang ditanyakan ini kilogram. Tadi yang diketahui adalah berbentuk kuintal. Berbeda ya, kuintal dengan kilo. Tetapi pada dasarnya menghitungnya sama dengan yang contoh yang nomor 1. Oke ya. Yang B, hasil panen jagung juga nanti hitungannya dalam satuan kilogram. Dengan yang terakhir adalah hasil panen kacang tanah juga satuannya dalam kilogram. Perhatikan pembahasannya. Di sini bagian lingkarannya diketahui dalam bentuk persen. Ingat penjelasan di awal tadi, jika bagian lingkarannya berbentuk persen, maka yang menjadi pedoman adalah 100%. Oke, kita tentukan dulu untuk menghitung hasil panen pisang. Pisang diketahui 10%, ya kita tulis saja 10. Karena yang diketahui 10%, ya 10 per 100. Hasil panen seluruhnya sudah diketahui 120 kuintal. Kita tulis 120 kuintal, kita singkat KW. Ya, cara ngitungnya kita bagi atau kita coret-coret. 10 dibagi 10 1, 100 dibagi 10 adalah 10. Oke, kita bagi lagi. 10 bagi 10 1, 120 dibagi 10 12. Maka hasilnya adalah 1 dikali 12 sama dengan 12 anak-anak ya. Harusnya sama dengan 12 kuintal karena tadi ditanyakan dalam bentuk kilo. 100 ini asalnya 1 kuintal diubah ke kilo. 1 kuintal itu 100 kilo. Maka 12 ini tadi hasilnya 1 dikali 12. Karena yang ditanyakan kilo, maka 12 ini dikali 100. 1 kuintal nilainya 100 kilo. Hasil terakhirnya 1200 kilogram. 12 dikali 100. Demikian anak-anak penjelasan untuk soal yang A. Kita lanjut untuk soal yang B. Yang ditanyakan adalah hasil panen jagung. Perhatikan ya anak-anak ya. Oke, sekarang ini kita akan menghitung hasil panen jagung. Ya, hasil panen jagung di sini tidak tertulis berapa persen. Tetapi tolong diteliti lagi anak-anak ya. Di sini ada tanda siku-siku. Ya, tanda siku-siku. Awas. Kalau yang berbentuk derajat, tanda siku-siku ini artinya 90 derajat. Tetapi kalau dalam bentuk persen, tanda siku-siku ini artinya 25%. Seperempatnya soalnya.
Oke ya, diingat-ingat. Kalau ada tanda siku, itu bisa diartikan adalah 25%, walaupun tidak tertulis. Begitu sekarang kita hitung. Jagung. Oke, jagung berarti 25% ya. Asalnya dari tadi 25 per 100 dikali 120 kW kuintal. Oke ya. 25 bagi 25 1, 100 dibagi 25 4. Kita coret 4 dibagi 4 1 anak-anak ya, 120 dibagi 4 adalah 30. Ya, nanti ditambah sendiri ya. Ini 1 ya. Tadi tidak tertulis. Oke ya. Hasilnya adalah 1 dikali 30. Awas. Harusnya 1 dikali 30, 30. Tetapi menurut soal tadi, hasilnya harus dalam bentuk kilogram. Maka 30 dikali 100 sama dengan 3000 kilogram. Oke, sampai di sini paham? Ya. Sekarang tinggal satu pertanyaan, yaitu disuruh menghitung kacang tanah. Pas. Kacang tanah di dalam diagram lingkaran tidak tertulis berapa persen ini. Ya, maka kita hitung dulu kacang tanah itu adalah berapa persen. Cara menghitungnya, perhatikan. 100% dari mana? Karena ini diagram lingkaran dalam bentuk persen, yang menjadi pedoman adalah 100%. Dikurangi masing-masing hasil tani ini. Sehingga 100% dikurangi pisang 10% ditambah ya tadi jagung 25% dan yang singkong 30%. Sehingga hasilnya 100 dikurangi 65 ya. Hasilnya adalah 35%. Sekarang kacang tanah sudah diketahui 35%. Sekarang tinggal kita hitung berapa kilogram kacang tanah hasil panen. 35 per 100 karena sudah diketahui 35% tadi. Dikali tetap hasil panen seluruhnya adalah 120. Maka kita bagi seperti tadi, 35 dibagi 57, 100 dibagi 5, 20. Kita coret lagi, 20 dibagi 21, 120 dibagi 20 adalah 6. Maka hasilnya adalah 42. 42 dalam bentuk kuintal anak-anak. Menurut soal kan seperti tadi dijadikan ke kilo. Sehingga 42 masih harus dikali 100. Sehingga hasil terakhirnya adalah 4.200 kilogram. Oke anak-anak, pembahasan membaca data diagram lingkaran baik berbentuk derajat maupun persen sudah. Maka seperti biasanya, untuk mengetahui kalian pemahamannya akan diberi soal. Tolong seperti biasa dikerjakan di buku tulis dengan cara ditulis dengan rapi ya, kemudian difoto, ingat diupload ya, diupload lewat tim, tambahkan berkas, bukan di tempat yang lain ya, ditambahkan berkas. Oke, ini latihan soalnya anak-anak. Sebelum ke latihan soal ya, ini diakhiri dulu pembahasan ini. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.